Kali ini, Ubul Channel akan menceritakan cerita yang berjudul Perjalanan Waktu ke Era Primordial Menjadi Bayi dan Penguasa. Silahkan menyaksikan. Novel, Bab 5, Fondasi Kenaikan, Kunjungan Naga Leluhur. Era primordial tidak menghitung tahun. Bertahun-tahun telah berlalu sejak kelahiran naga langit matahari agung. Bagi banyak makhluk purba, pemandangan megah pesta naga leluhur untuk semua makhluk di era purba masih terpatri jelas di benak mereka. Dengan memanfaatkan kesempatan ini, prestise klan naga di era primordial telah meningkat secara dramatis. Secara halus, klan ini telah melampaui klan Kilin dan klan Phoenix menjadi klan besar nomor 1 di era primordial. Mengenai hal ini, klan Kilin sangat marah, namun mereka tidak melakukan gerakan yang tidak biasa, seolah-olah menunggu waktu tertentu. Pada saat yang sama, kabar bahwa pemimpin klan Phoenix, Phoenix asli, sedang hamil telah diketahui oleh semua makhluk di era primordial. Namun, dengan adanya Sen Kilin dan naga surgawi matahari agung yang telah menetapkan preseden yang begitu cemerlang, makhluk-makhluk dari era primordial tidak terlalu perhatian pada janin di dalam rahim Phoenix asli. Saat membahasnya, mereka kebanyakan mengabaikannya. Namun, desas-desus samar masih beredar di era primordial. Konon fondasi janin dalam rahim Phoenix asli mungkin bahkan tidak mencapai tingkat makhluk bawaan. Ditambah lagi dengan fakta bahwa klan Phoenix tidak pernah muncul untuk memberikan penjelasan, ini juga menyebabkan prestise klan Phoenix mengalami kerusakan yang cukup besar dalam beberapa tahun terakhir. Gunung berapi abadi selatan yang terang. Selama tahun-tahun ini, Lingten yang berada di dalam rahim Phoenix asli tetap mengasingkan diri, tidak menunjukkan tanda-tanda kebangkitan. Namun, pusaran energi spiritual di atas gunung berapi abadi selatan yang terang telah tumbuh semakin luas. Detak jantung yang berasal dari rahim original Phoenix juga semakin kuat. Semua ini menandakan bahwa kondisi janin di dalam rahim original Phoenix terus membaik. Hal ini membuat banyak anggota klan Phoenix dipenuhi dengan antisipasi yang luar biasa. Meskipun sebelumnya mereka tidak menaruh harapan besar pada Lingtian, dari situasi saat ini, fondasi Lingtian jelas telah mencapai tingkat makhluk bawaan, dan bahkan mungkin melampauinya. Selain itu, fenomena di dalam ruang hampa tersebut masih terus menguat. Jika ini terus berlanjut, maka fondasi Lingtian meskipun tidak bisa dibandingkan dengan naga surgawi matahari agung, pasti tidak akan jauh tertinggal. Hal ini memenuhi hati para anggota klan Phoenix dengan kegembiraan, dan mereka semua diam-diam menantikan kelahiran Lingtian. Pada saat itu, Lingtian sebagai satu-satunya keturunan Phoenix asli, sudah pasti akan menjadi putra mahkota klan Phoenix. Di dalam klan Phoenix, hanya Raja Phoenix Api yang berbeda. Saat fenomena yang berputar di dalamnya semakin menguat, rasa dendam di hati Raja Phoenix Api semakin menguat. Sayangnya, Raja Phoenix Api hanyalah Daloa tingkat atas, dan jurang antara dia dengan Dewa Emas Hunwean seperti jurang yang tak teratasi. Meskipun Raja Phoenix Api penuh amarah, tidak ada yang bisa dilakukan. Namun keberadaan Raja Phoenix Api telah menanamkan bahaya tersembunyi bagi klan Phoenix. Bahkan Raja Phoenix Api sendiri pun tidak tahu. Dia sudah menjadi bidak cadangan di papan catur lohu yang luas. Keseluruhan, klan Phoenix dalam beberapa tahun terakhir tampaknya telah menutup gunung mereka, mengabaikan dunia luar. Namun meskipun klan Phoenix tidak mencari konflik dengan dunia, masalah tetap akan secara otomatis menghampiri mereka. Pada hari ini, di luar gunung berapi abadi selatan yang terang, dua sosok emas, satu besar dan satu kecil muncul dengan tenang. Orang yang memimpin mereka tak lain adalah pemimpin klan naga, naga leluhur, yang telah menikmati gelombang prestise dalam beberapa tahun terakhir. Lalu sosok emas di belakang naga leluhur itu tentu saja adalah putra langsung naga leluhur, naga surgawi matahari agung. Auye, ini adalah tanah leluhur klan Phoenix, gunung berapi abadi selatan yang terang. Naga leluhur berkata perlahan, secerkah rasa posesif berpenjar di matanya. Pada saat ini, naga leluhur sudah berada di puncak era primordial. Namun keinginan naga leluhur tidak berhenti di situ. Jika dia mampu mengalahkan klan Phoenix dan klan Kilin, maka klan naga sepenuhnya akan menjadi ras terkuat di era primordial. Dan sebagai pemimpin klan naga, naga leluhur bahkan mungkin bisa menggunakan ini untuk mencapai alam Hunwean Daloa Kending Emas. Alam emas Hunwean Daloa. Sejak dimulainya era primordial, belum ada satupun yang muncul.
Jika dia, sang naga leluhur, bisa menjadi yang pertama, mencapai itu memikirkan hal ini, keinginan yang berpenjar dari mata naga leluhur hampir tak tersembunyikan saat ia berseru dengan lantang. Aku adalah naga leluhur. Aku mendengar rekan Daud Original Phoenix sedang hamil. Hari ini aku membawa putraku Aoye untuk menyampaikan ucapan selamat. Aku minta sesama Daud Original Phoenix untuk keluar dan menemui kami. Suara naga leluhur berubah menjadi resonansi Tao yang magung, menggema di seluruh langit dan bumi. Makhluk-makhluk tak terhitung dari era primordial terbangun dari penglihatan mereka setelah mendengar suara naga leluhur. Naga leluhur membawa naga surgawi Matahari Agung untuk menyelamati Original Phoenix atas kehamilannya. Makna yang tersirat sudah jelas sendiri. Apakah naga leluhur sengaja membawa naga surgawi Matahari Agung untuk mempermalukan klan Phoenix? Naga leluhur ini cukup licik. Bersama pemimpin klan Phoenix, sifat Phoenix yang berapi-api, termasuk dia akan sangat marah. Betapa takutnya wanita gila itu jika dia mengamuk. Jika Original Phoenix dan Ancestral Dragon terlibat dalam pertempuran besar, aku khawatir warga yang tidak bersalah akan terluka. Tidak, kita harus memindahkan klan kita, jika tidak kita akan menghadapi bahaya pemusnahan. Seluruh anggota, segera pindah. Sepatah kata mampu menimbulkan 10.000 gelombang. Beberapa makhluk dari era primordial menyaksikan pertunjukan itu. Klan-klan lain yang terletak di dekat gunung berapi abadi selatan dengan panik mengatur relokasi seluruh klan mereka karena takut terjebak dalam baku kembak. Seseorang harus tahu bahwa baik Original Phoenix maupun Ancestral Dragon adalah Hunwei anjing emas. Jika mereka benar-benar bertarung, kengeriannya tak terbayangkan. Sementara itu, di jalur Ancestral Barat, Lohu dari ras iblis menampilkan sedikit kesombongan di sudut bibirnya. Kunjungan naga leluhur ke Phoenix asli juga merupakan salah satu rencana Lohu dari ras iblis. Dan ketika anggota klan Phoenix yang tak terhitung mendengar suara naga leluhur, ekspresi kemarahan muncul di wajah mereka satu persatu. Raja Phoenix petir yang pemarah tanpa berpikir panjang akan menerobos ke dalam kegelapan untuk menghadapi naga leluhur. Namun tepat pada saat itu, tarikan Phoenix yang jernih dan menggema-menggema di seluruh langit dan bumi. Sosok yang tertutup pancaran cahaya berwarna-warni perlahan muncul di salju, menjadi siluet anggun. Dia tak lain adalah Saintess klan Phoenix, King Luan. King Luan mengangguk sedikit ke arah naga leluhur. King Luan memberi hormat kepada naga leluhur. Setelah melihat King Luan muncul, kegelisahan di dalam klan Phoenix segera mereda. King Luan adalah Saintess klan Phoenix dengan penggerak yang telah mencapai tingkat permulaan Hunwei anjing emas. Statusnya di dalam klan Phoenix hanya sedikit lebih rendah daripada Original Phoenix. Bisa dikatakan dia hanya kalah dari Phoenix di atas semuanya. Di sisi lain, ketika naga leluhur melihat King Luan muncul, cahaya aneh berpenjar dari matanya, dan ekspresinya sedikit gelap. Betapa hebatnya tingkah Original Phoenix. Aku datang hari ini karena aku mendengar Original Phoenix sedang hamil, dan aku sengaja membawa putraku untuk mengucapkan selamat. Aku tak pernah menyangka Original Phoenix akan begitu arogan, sampai-sampai tidak mau menunjukkan wajahnya. Suara naga leluhur jelas terdengar oleh makhluk-makhluk tak terhitung di era primordial. Naga leluhur adalah pemimpin klan naga. Agar dia bisa berkunjung secara pribadi, pada prinsipnya Original Phoenix harusnya nyaman untuk pribadi. Meskipun King Luan memegang posisi yang tinggi dan berpengaruh, dia masih kurang memenuhi syarat. Namun siapapun yang memiliki mata jelas dapat melihat bahwa naga leluhur datang dengan niat yang jahat. Terlebih lagi, naga leluhur menampilkan pertunjukan yang begitu megah, seolah-olah tidak ada yang tahu bahwa dia datang untuk mengganggu Original Phoenix. Ini semakin membingungkan banyak yang menonton di era primordial. Mungkinkah naga leluhur punya rencana lain? Mirip dengan makhluk-makhluk dari era primordial ini, secerkah kebingungan juga terlintas di mata indah King Luan. Dia tidak tahu obat apa yang dijual naga leluhur di dalam labunya, dan hanya bisa menjawab dengan lemah. Perkataanmu terlalu keras, Tuan Naga Leluhur. Setelah mengetahui kedatanganmu, Tuan Naga Leluhur, pemimpin klan sudah bersiap untuk meninggalkan pemandangan. Silahkan, Tuan Naga Leluhur, ikuti saya ke dalam klan dan tunggu sebentar. Saat dia berbicara, King Luan dengan lembut memutar tangan yang cantik. Formasi pelindung gunung klan Phoenix diam-diam membuka portal gelap. Bab 6. Naga leluhur yang arogan, Phoenix asli muncul dari pengasingan. Ling Tian sudah merasakannya saat naga leluhur dan rombongannya memasuki gunung berapi abadi selatan yang terang. Namun, Ling Tian saat ini berada pada tahap kritis mencerna sumsum pangu dan tidak punya waktu untuk mengurus hal-hal lain. Adapun anggota klan Phoenix lainnya yang khawatir apakah dia akan kalah pamor dari naga surgawi Matahari Agung Aoye, Ling Tian sama sekali tidak khawatir. Dia memiliki firasat yang samar. Asalkan dia bisa mencerna sumsum pangu sepenuhnya,
Yayasan yang ia bangun kemungkinan akan mencapai tingkat yang sangat menakutkan. Itu pasti akan jauh lebih kuat dari naga surgawi Matahari Agung. Selain itu, Ling Tian merasa sangat jengkel. Jika naga surgawi Matahari Agung itu tahu bahwa Phoenix asli pernah menyatakan akan membakarnya hidup-hidup, apakah dia masih berani datang ke sini secara terang-terangan? Kuharap ibu tidak benar-benar menghargai naga bodoh ini. Itu akan terlalu berlebihan. Setelah datang sendiri, Ling Tian melanjutkan menikmati sumsum pangu. Pada saat yang sama, naga leluhur dan rombongannya sudah duduk di aula utama leluhur Phoenix. Mereka menunggu selama berhari-hari, namun Phoenix asli tidak kunjung muncul. Ekspresi naga langit Matahari Agung Aoye sudah lama berubah menjadi sangat jelek. Sejak lahirnya, dia telah didoktrin dengan kepercayaan bahwa klan naga adalah yang tertinggi. Apalagi klan Phoenix dan klan Qilin tidak layak mendapatkan rasa hormatnya. Namun sekarang, bahwa yang disebut original Phoenix itu benar-benar berani membuat mereka menunggu. Ini benar-benar tidak dapat diterima. Saat amarah di hati Aoye memuncak, dia tak berdaya menahan diri untuk tidak berbicara. Naga leluhur akhirnya berbicara. King Luan, mengapa Phoenix asli tidak muncul begitu lama? Apakah dia benar-benar meremehkanku? Suaranya bagaikan lonceng besar yang menggema di langit. Seluruh gunung berapi abadi selatan bergetar hebat karenanya. Di tempat lain, melihat naga leluhur bertindak begitu gegabah di tanah leluhur Phoenix, kemarahan seketika meluap di hati King Luan. Dengan wajah tanpa ekspresi, dia berkata, "Pemimpin klan kami sedang mengasingkan diri akhir-akhir ini, fokus pada kehamilannya. Jika naga leluhur tidak siap menunggu, kau boleh pergi." Kehamilan? Mendengar ucapan King Luan, naga leluhur tak berkuasa menahan diri untuk melihat fenomena di Aether itu. Lapisan surat tebal menyebar di wajahnya. Dulu, ketika putraku Aoye masih dalam kandungan, pusaran energi spiritualnya membentang lebih dari 1.000.000 muo. Dengan aliranmu sebesar 100.000 saja, janin di dalam rahim Phoenix asli tidak mungkin lebih dari makhluk bawaan tingkat rendah. Itu sama sekali tidak layak untuk diperhatikan secara sama oleh original Phoenix. Setelah mendengar hal ini, Aoye yang bersandar tak sadar menegakkan punggungnya. Wajahnya penuh kebanggaan. Meskipun semuanya adalah makhluk bawaan, kesenjangan antara nilai tinggi dan rendah seperti jurang yang tidak dapat dilalui. Dengan fondasi Aoye, bahkan di antara makhluk bawaan tingkat tinggi, dia adalah eksistensi tingkat atas. Mereka yang mampu melampaui Aoye hanyalah makhluk bawaan tingkat tertinggi seperti naga leluhur, Phoenix asli dan Qilin pertama, serta dewa iblis bawaan legendaris yang termasuk ke dalam kategori ini. Aoye memang punya modal untuk bersikap arogan. Setelah mendengar ucapan kurang terbuka dari naga leluhur, amarah King Luan semakin memuncak. Wajahnya yang semula berbudi luhur dan lembut, berubah dingin, dan niat membunuh yang membara terpancar di matanya. Aura dahsyat tiba-tiba muncul dari King Luan, melesat ke langit dan menekan dengan kuat ke arah naga leluhur dan Aoye. King Luan mampu mencapai tahap Hun Yuan Golden Immortal yang hanya berada di bawah original Phoenix. Kekuatannya sama sekali tidak bisa diremehkan. Menghadapi aura sedahsyat itu, meskipun Aoye adalah Tai Golden Immortal, wajahnya kini pucat pasi dan kakinya gemetar tak terkendali. Sayangnya, lawan King Luan kali ini bukan hanya Aoye, tetapi juga naga leluhur, salah satu dari 3 penguasa tertinggi dunia primordial. Tingkat kultivasi naga leluhur bahkan sedikit lebih tinggi dari King Luan, yaitu mencapai Hun Yuan Golden Immortal tingkat menengah. Setelah merasakan aura King Luan yang melambung tinggi, naga leluhur itu berdengung dingin. Aura yang jauh lebih kuat melesat ke langit, langsung menghancurkan aura King Luan. Dan itu bukan semuanya. Naga leluhur jelas tidak berniat membiarkan King Luan lolos begitu saja. Di saat berikutnya, aura yang bergejolak itu menghantam King Luan seperti langit yang runtuh. Pus! King Luan lebih rendah dari naga leluhur baik dalam fondasi maupun kultivasi. Akibat pukulan itu, dia langsung terbati-batik segumpang darah Phoenix, wajahnya memucat. Namun King Luan menggigit erat-erat giginya, tegak terbalik. Sekalipun dia meninggal, dia sama sekali tidak akan pernah tunduk kepada naga leluhur.
Serentak, anggota klan Phoenix yang tak terbilang dari gunung berapi abadi selatan meraung serentak. Aura tak terbilang dari klan Phoenix membumbung ke langit, bersatu menjadi satu. Bersama-sama, mereka melawan aura dahsyat naga leluhur. Namun jarak mereka dengan naga leluhur terlalu besar. Bahkan dengan King Luan yang menggabungkan aura semua anggota klan Phoenix, mereka tetap berada di posisi yang tidak menguntungkan. Bajingan! Gigi King Luan bergema retak jelas. Kuharap ibu tidak benar-benar menghargai naga bodoh ini. Dia mencibir dan dia menyiksa. Hari ini izinkan aku memberi pelajaran atas nama Phoenix asli. Namun begitu kata-kata itu terucap, ekspresi naga leluhur berubah drastis. Terpancar dari matanya nyala api merah tua. Kobaran api ini bukanlah sesuatu yang asing bagi naga leluhur. Itu adalah nirwana True Fire yang unik hanya milik original Phoenix. Yang paling membuat naga leluhur marah dan khawatir adalah api ini tidak menyerangnya. Sebaliknya, serangan itu menargetkan naga surgawi matahari agung yang berada di sana. Aoye, Phoenix asli, berani kau berani. Naga leluhur ingin menyelamatkan Aoye, tetapi sudah terlambat. Dia hanya bisa menyaksikan tanpa berdaya saat Aoye jatuh ke dalam kobaran api itu. Di saat berikutnya, api merah menyala berubah menjadi rantai merah, mengikat erat leher Aoye. Suara dingin menyusul. Berani-beraninya kau membuat masalah di klan Phoenix ibu ini. Naga leluhur, hari ini ibu ini akan membakar putramu yang kesayang ini menjadi debu, tepat di depan matamu. Saat kata-kata itu diucapkan, kobaran api menyembur dari tubuh Aoye. Tubuh Aoye yang relatif tegap ini terlihat meleleh di bawah kobaran api ini. Ya Tuhan yang Maha Kuasa, selamatkan aku. Aoye belum pernah menderita penderitaan separah itu dan langsung mulai berteriak. Menghadapi teriakan minta tolong Aoye, naga leluhur tidak berani bertindak gegabah. Dia paling mengenal temperamen keras original Phoenix. Jika sesuatu tidak diinginkan terjadi, Aoye benar-benar akan binasa di sini. Phoenix asli, apa yang harus kau lakukan agar kau memerdekakan Aoye? Naga leluhur bahkan tidak melirik Aoye yang berteriak, fokus sepenuhnya pada original Phoenix. Phoenix asli berdengung dingin, sama sekali tidak terpengaruh. Melihat hal ini, naga leluhur akhirnya mulai berasa cemas. Phoenix asli, saya bersedia menawarkan harta karun spirit bawaan untuk menyelesaikan karma ini. 1 tidak cukup, aku mau 10. Aku setuju. Amarah mendidih di hati naga leluhur, tetapi dia tidak berani menolak. Dengan lambaian tangan, 10 harta karun yang memancarkan energi spiritual yang pekat terbang ke arah original Phoenix. Kilatan cahaya merah tua berkilap. Ke-10 harta karun spirit bawaan itu semuanya hilang. Jelas sudah diambil oleh original Phoenix. Di saat berikutnya, original Phoenix melemparkan Aoye kembali ke naga leluhur seperti membuang sampah. Suara original Phoenix yang penuh niat membunuh terdengar serentak. Naga leluhur, kali ini terhadap janin di dalam rahim ibu ini mengampuni putramu yang bodoh ini. Jika ada kesempatan lain, ibu ini pasti akan membasmi ikan loach kecil ini. Setelah berbicara, original Phoenix tiba-tiba mencibir tubuhnya, semua niat membunuh lenyap dari wajahnya. Dia secara santai duduk di singgasana dan tenang berkata, "Baiklah, mari kita tinggalkan saja masalah sebelumnya. Sekarang kau bisa memberitahuku, dengan segala kemeriahan untuk menemukan ibu ini, lalu apa benar masalahnya? Ada masalah apa yang ada?"